Oke, silakan. Ya, tapi perkenalkan dulu lah gitu. Masalahnya saya buat dokumen gitu. Iya, oke. Udah. Ya, oke. Selamat siang, Mama. Iya, selamat siang. Kami dari Universitas Negeri Medan. Tujuan kami di sini untuk meneliti mengenai tradisi Mangokal ya, Mama. Oke. Nah, jadi pertama boleh diperkenalkan dulu, Mang, nama Amang, identitas Amang. Oh, kok jadi saya yang nggak kalian ya? Oke. Oh iya. Dari kalian lah dulu, masa saya? Kami dari Universitas Negeri Medan. Kebetulan nama saya Eka Bella Pratiwi sebagai ketua peneliti di sini, dan rekan saya Putri Syabon Silakan, saya Siti Fadila Silakan, saya Rizky Gunung, saya Faziran. Oke, lanjut. Tama, jangan somno. Oke, lanjutlah. Iya, nama Am. Oh, oke. Kalau saya, nama saya Tua Sihaloho. Umur saya 57 tahun, tinggal di Desa Simanindo, Kabupaten Samosir. Jadi Amang, kami kan mau nanya mengenai Mangokal Holi. Iya. Mangokal Holi yang seperti kami ketahui itu pemindahan jasad yang sudah lama meninggal, begitu ya, Amang? Bukan jasad. Jasadnya udah saya rasa nggak sempurna lagi kalau dibilang jadi. Iya, tulang belulang. Nah, di sini kami juga meneliti mengenai Hasipele Beguan, Amang. Hasipele Beguan. Iya. Yang mempercayai roh gitu, Amang. Dari etnis Batak yang mempercayai adanya roh leluhur. Iya. Gitu. Jadi di dalam Mangokal Holi ini kan dipercaya juga kita menghormati leluhur kita gitu ya, makanya dilakukan tradisi Mangokal Holi. Iya. Apakah nanti kita kaitkan dengan Hasipele Beguan itu terkait atau tidak gitu, Amang? Oh. Jadi yang pertama itu kami mau nanya dulu apa yang Amang tahu tentang tradisi Mangokal Holi? Jadi tradisi Mangokal Holi ini yang saya tahu itu adalah tradisi orang Batak yang untuk menghormati terakhir almarhum nenek moyang. Seperti itu yang saya ketahui. Itulah yang terakhir kali para keturunannya menghormati nenek moyangnya, almarhum nenek moyang. Iya. Mangokal Holi itu dilaksanakan berapa tahun gitu, Mang? Oh. Nunggu berapa tahun dia baru di Mangokal Holi? Oh, kalau namanya Mangokal Holi itu nggak ada programnya berapa tahun, nggak ada. Nggak ada. Jadi kan kalau namanya Mangokal Holi itu sesuai dengan bagaimana kesepakatan para keturunannya. Nah, jadi kalau tadi ada Hasipele Beguan, sebenarnya nggak ada, bukan Hasipele Begu. Tapi mungkin di antara adik-adik ada yang Kristen, ada yang Muslim. Tapi nggak tahu lah, Muslim juga ada itu menganut seperti itu. Karena kami sebagai orang Kristen, jadi saya bisa mengatakan nggak ada si Hasipele Beguan di sana. Karena apa? Karena sejarah ada yang kami baca di Alkitab. Jadi orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, seluruh tengkorak nenek moyangnya dibawa kembali ke tanah Kanaan. Jadi kalau dikatakan itu Hasipele Beguan, saya rasa enggak. Jadi sebelum juga ada kekristenan, orang Batak sudah melakukan itu. Nah, jadi kalau ada ritme mengatakan itu Mangokal Holi Hasipele Beguan, enggak.
Enggak, bukan. Ya enggak ada hasil. Karena apa? Karena kita angkat tengkorak dari dalam tanah, kita naikkan istilah orang Batak, kita naik di batu napir, tabaknya tibo, itu bukan hasil pelebeguan. Berarti itu lah hanya melaksanakan mengokal holi tetapi tidak ada kaitannya dengan hasil pelebeguan. Enggak ada. Aku mau tanya dulu kalian, apakah menghormati leluhur yang sudah enggak ada itu pula pekerjaan hasil pelebeguan dalam istilah orang Batak kan? Saya rasa enggak. Kalian juga Muslim 1000 hari ada kan? Mungkin karena di suku di agama Muslim itu dikatakan 1000 hari sampai yang terakhir berapa ribu hari? Ada yang 5 tahun, 6 tahun yang itu kan sama sebenarnya, sama. Jadi bukan berlawanan dengan agama. Jadi kalau kebetulan kami di sini mayoritas Kristen, bukan berlawanan dengan Kristen itu menganut sejarah leluhur nenek moyang kita. Dalam anutannya seperti ini. Dalam budaya Batak itu dikatakan apabila bisa melaksanakan tapi melaksanakannya bukan karena banyak uangnya, enggak. Bagaimana keturunannya itu bisa bersatu hati, bersatu padu, sepakat, dan tidak ada yang terkucilkan dan enggak ada yang enggak ikut. Berarti di situ kan diambil kesimpulannya seperti kita zaman sekarang ini, berarti orang yang bersatu padu itu bisa sepakat, bisa bersama-sama, kan indah. Seperti itu. Yang tadi maaf, biaya ya Mang. Berarti mengokal ini perlu biaya yang mahal ya Mang? Dipakai uang lah. Kalau orang Batak mau ngokal holi kan pesta, potong kerbau, hula-hulanya dikasih jabar, dikasih uang. Ya lumayan juga lah biayanya itu. Kalau zaman sekarang ya mungkin mencapai kalau dia orangnya biasa-biasa ekonominya minimal bisa mencapai ratusan juta. Kalau dia keturunannya udah pada diberikan Tuhan rezeki, mungkin bisa mencapai 300 jutaan. Seperti itu dari keluarga, pihak keluarga ya. Iyalah, keturunannya itulah semua. Berapa keturunannya kan? Oke. Kalau menurut Ahmad sendiri hasil pelebeguan itu apa Mang? Kalau menurut saya, kalau hasil pelebeguan itu, kalau menurut saya contohnya ziarah, bawa makanan. Kalau dulu katanya orang Batak dulu ziarah ke makam leluhurnya dibawa makanan. Terus kalau contohnya ada patung di situ kan, patung itu disuapin. Kalau dulu katanya, saya nggak pernah tahu itu kan. Tapi menurut Amang apalah perspektifnya si pelebeguan ini gitu? Kalau dari Amang sendiri Iya. Kalau perspektifnya hasil pelebeguan itu, kalau menurut saya dia orang-orang tertentu, kalau menurut saya menyajikan makanan untuk orang yang sudah tiada. Itu jelas, itu hasil pelebeguan. Ada nyatanya ya kan? Iya, kita kan kalau kita manusia hidup ini kita kasih makanan karena orangnya masih bisa makan, kan gitu. Jadi kalau itulah satu. Baru yang kalau yang keduanya itu kalau hasil pelebeguan itu ada juga orang merasa roh nenek moyangnya bisa memberikan apa yang dia minta. Dia meminta kepada itu ya kayak nenek moyangnya supaya diberikan apalah namanya itu. Contohnya ada dalam sakit, minta rezeki. Orang kalau keturunannya sakit terus ditolong obati keturunanmu ini. Kalau itu baru hasil pelebeguan. Berarti sedangkan tujuan dari mengokal holi itu hanya untuk budaya. Berarti tidak Ada agama. Bukan melaksanakan
Tidak Hasil ada PLB kaitannya Agama. dengan nggak ada PLB jauh dengan- sekali. Mau nanya, berarti itu terkaitnya dengan budaya bukan agama ya gitu ya, atau kayak mana? Jadi begini, kalau kebetulan ya saya nggak tahu lah, nanti kebetulan saya Kristen. Jadi kalau dalam ajaran Kristen itu kan ajaran Kristen itu tidak ada menghilangkan budaya ajaran yang suku yang dimasuki ajaran Kristen itu. Nah, budaya yang ada ditemui oleh ajaran Kristen itu tetap jalan, asalkan jangan budaya yang seperti saya bilang tadi melambangkan ada hasil pilihan seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir ini, Mang. Iya. Pandangan Amang, sanksi apa jika tidak melakukan mengalkoholi di etnis Batak Toba ini? Kalau dikatakan sanksi nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Cuman ada seperti ini. Tapi jangan sangkut pautkan kasih pilih Iya, bego. Mang. Kalau dulu ada contohnya bapak saya, Iya, Mang. sebelum meninggal dia bilang, nah, itu sudah terpaksa nanti dikerjakan. Kalau saya nanti meninggal dunia, seperti apa kalian buat pesta menguburkan saya? Nah, setelah tiba waktunya kalian sepakat semua, angkatlah belulang saya. Oh, udah ada. Nah, kalau ada yang permintaannya. seperti itu permintaan, jadi ya kita usahakan lah. Sampai terlaksana ya. Iya, kan? itu harus. Jadi kalau menurut banyak orang Batak menilai kalau ada pesan orang tua yang seperti itu harus dilaksanakan. Iya. Kalau tidak dilaksanakan mungkin ya Takut ada apa. jelas takut ada apa-apa. Sama aja kalau itu kan pesan. Orang tua punya pesan kita nggak laksanakan, ya walaupun dia nggak ada, namanya seperti ini. Kalau apapun agama kita, yang mati itu kan cuman badan kita, jasad kita ini aja yang nggak bisa. Kalau roh itu kan tetap ada, kan tetap kan, ya diangkat. Ya janganlah dulu diangkat, entah kemana-mana lah dulu itu kan. Jalan-jalan. Ya jalan-jalan kayak happy shopping dia kan. Nah jangan dulu. Nanti kalau diangkat langsung kita fokus ke agama enggak. Iya. Kita kan ke ini masalah ini. Jadi kalau orang Batak meyakini orang meninggal itu hanya jasadnya aja yang nggak bisa bergerak, tapi kalau rohnya itu tetap ada. Nah, seperti itu. Jadi dalam pengertian orang Batak, kalau orang tua berpesan, yang berpesan itu bukan jasadnya, tapi hatinya. Hati itu kan itu yang roh kita. Hati kita itu yang menjadi roh. Nah, seperti itu. Jadi kalau roh berpesan, ya berarti keturunannya harus melaksanakan. Berarti ini bukan sanksi, tapi gimana kita untuk Iya. berusaha untuk Iya. menepati. Kalau yang ada seperti pesan, itu, iya. sanksinya sebenarnya nggak ada. Ada pun pesan, sanksinya sebenarnya nggak ada. Cuman perasaan keturunan itu nggak enak. Kalau terjadi hal-hal yang kurang enak lagi tuh. Mungkin ini karena pesan almarhum dulu. Baik. Nggak kami laksanakan seperti itu. Sangat Oke. jelas. Iya. Masih itu mungkin sudah selesai untuk Iya. sesi wawancara Kami puas dengan jawaban Makasih Amal. banyak. Oke, Iya. iya. Kasih banyak ya, Mas. Iya, oke. Ini emang melakukan kegiatan lagi ya, Mak? Oke, Iya. silakan. Kasih Ayo aja, sarapan Mas. dulu lah. Iya, Mas. Lanjut, Mak.